السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali hari ini dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini berlokasi di Masjid Jami Nurul Mukmin yang bertempat di Jalan Haji Japat Sukmajaya, Depok. Dan ada pun tema yang akan kita bahas hari ini yang sangat menarik, yaitu kesulitan hidup melatih keikhlasan, yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita, yang akan disapa oleh sahabat saya di dalam, Mas Sofyan. Silahkan. Baik, terima kasih Syasa yang sudah membuka acara Damai Indonesiaku kali ini, dan alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah bersama kita Ustadz Fatih Rishad, kemudian juga Ustadz Zahrul Azhar Asumta atau yang kita kenal Gushan, dan juga Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Insya Allah pemirsa, di segmen satu ini kita akan dengarkan tausiah bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Rishad dengan subtema setiap manusia pasti akan menghadapi ujian. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah makan belum, Bu?
Daun salam di duren sawit. Yang semangat jawab salam banyak duit. Daun salam di Cipanas. Yang semangat jawab salam utangnya cepat lunas. Lah banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Wa walah amma ba'du. Segenap pemirsa program Damai Indonesiaku dimanapun pemirsa berada. Segenap hadirin hadirat ayahanda bunda para asatizah tokoh sepuh pinis sepuh di Masjid Nurul Mukmin yang dimuliakan Allah. Terlebih khusus untuk para masyaikh dewan guru kita yang mulia ayahanda Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, guru kita yang mulia Gus Hans. Semoga guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan istiqomah di dalam dakwahnya, dan insya Allah ilmu-ilmunya manfaat buat umat. Special thanks for my brother Al-Ustadz Muhammad Sofyan. Mudah-mudahan selalu panjang umur dan sukses mengerjakan tugas-tugasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya kabul hajatnya. Allah berikan hati yang ikhlas. Tanpa hati yang ikhlas semua ibadah kita sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum halka." Setiap manusia itu dalam kondisi celaka, petaka, musibah, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita hidup tanpa cahaya, gelap. Kerja tanpa cahaya, gelap. Rumah tangga tanpa cahaya, gelap. Mendidik anak tanpa cahaya, gelap. Maka orang gelap, punten mohon maaf, mirip tunanetra. Tanpa tongkat, seradak sini, seruduk sini. Dalam artian menghalalkan segala cara, maka kita butuh ilmu. Orang yang udah punya ilmu, kata Rasul, masih juga celaka. Memang kenapa ya Rasul? Ilmu apa artinya kalau tidak diamalkan? Maka orang yang mengamalkan ilmunya, insya Allah dialah orang-orang yang tidak celaka. Oh, belum tentu kata Rasul. Ilmu ada, diamalkan juga, maka masih dalam kondisi riskan untuk celaka. Kenapa ya Rasulullah? Illal mukhlisun, kecuali mengamalkannya ikhlas karena Allah. Pergi haji, jangan pengen dipanggil Bu Haji. Masih kuat? Masih kuat? Saya enggak kuat. Pak, pergi haji pengen dipanggil Pak Haji. Padahal Sayyidina Abu Bakar enggak pernah dipanggil Haji Abu Bakar. Betul? Umroh karena manusia, karena saingin RT sebelah umroh 3 kali, masa gua kagak bisa? Mengamalkan ilmu jangan karena manusia, jangan karena makhluk, tapi ikhlas karena Allah. Ilustrasi ikhlas itu, Bu, tahu berlian? Tahu berlian? Cakep enggak? Punya? Ya Allah. Mudah-mudahan ntar punya berlian, Bu. Berlian paling istimewa adalah nih ayang beb. Berlian saudara, mohon maaf umpama yang saya pakai nih, umpama nih mah bohongan nih mah. Ini berlian. Cakep enggak kelihatannya? Cakapan mana sama yang make? Lemes. Berlian komandan, yang saya pakai ini, sekarang udah proses. Dulunya ketika masih mentah, masih bahan, sebongkah bahan berlian, taruh pinggir jalan, orang kagak mau ngambil. Buluk,
beluak saudara. Tapi ahlinya tahu, waduh ini bahan berlian. Maka dengan teknis dipotong, dipapas, di-cutting, dipapas lagi. Dari 1 kilo sampai sekitar 25 krat. Seukuran ini gak gampang nih saudara. Maka gambaran berlian itu adalah gambaran ikhlas murni. Prosesnya panjang. Dipukul dulu, ditempa, di-cutting, diproses semuanya. Itulah gambaran ujian kehidupan. Judulnya ujian. Yang namanya ujian tujuannya adalah mau naik kelas, betul. Ada orang kagak mau ujian, siap-siap tinggal kelas. Saudara yang saya muliakan, yang diuji itu yang sekolah. Yang diuji itu yang belajar. Belajar kagak, sekolah kagak, ujian di bawah pun waru. Ada orang kagak ibadah, sholat kagak, ngaji sama habaib sama gus kagak. Dekat ulama gatel-gatel, dengar azan kepanasan, mancing 3 jam kuat. Numpang tanya Pak, ada yang tukang mancing gak sini? Diam-diam bu, ilaha illallah. Coba tatap mata saya tahu nih siapa yang tukang mancing. Tatap mata semua, hup, hup. 30 komandan. Kok Pak Ustadz tahu tukang mancing banyak di sini? Cirinya lihat, bibirnya kayak mujair semuanya. Ya Allah, ngaji ogah, ibadah males, puasa cuma tanggal 29 Ramadan besok lebaran. Sholat cuma Idul Fitri doang saudara. Begitu ditembak musibah, gua lagi diuji sama Tuhan. Ini PA namanya. Yang diuji yang beriman. Lihat Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Bu, orang kaya mati enggak? Pejabat mati enggak? Artis mati enggak? Ustadz mati enggak? Belakangan. Tadi yang doain siapa? Tapi pasti mati Saudara yang saya muliakan, lihat, setiap yang berjawab pasti mati. Pada akhirnya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarr wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami berikan kepada kalian ujian, kebaikan ujian, yang kagak baik ujian. Contohnya apa? Bu, sakit terus kagak berasa, kagak sembuh-sembuh. Alternatif sampun. Berarti ini semenit lagi bu. Dokter entos. Semuanya sudah saudara. Tapi masih sakit aja. Lihat kita udah lurus mengerjakan perintah Allah. Sudah. Tapi masih masalah bertubi. Ingat. Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, pasti dikasih ujian. Salah satunya sakit tadi, jangan suuzon kepada Allah. Al-marad kafaratuz dzunub. Sakit itu menghapus dosa. Insya Allah kita terima, kita rela, kita ridho dengan ketentuan Allah. Maka menghapus dosa kita ke depan lebih barokah lagi. Wallahu alam bissawab. Amin, amin. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih Ustadz Fatir Irsyad telah memberikan muqaddimah bagaimana tema besar kita. Kesulitan justru membuat kita semakin ikhlas. Bagaimana sejatinya seorang muslim sebagai nutrisi ketika kita mendapatkan ujian justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ujian bukan hanya kesulitan, namun justru kenikmatan itulah juga sebagai ujian. Lantas bagaimanakah kita ketika kita ikhlas menerima ujian ataupun musibah yang menempa diri kita? Insya Allah di segmen berikut akan disampaikan oleh guru kita Gus Han. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.